Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hang Bidwanda Muhammad Mahdum dengan NIM 230101060. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknologi augmented reality atau AR. Nah, jadi apa itu augmented reality? Jadi augmented reality ini adalah salah satu teknologi yang menggunakan elemen digital ke dunia nyata tetapi secara real time. Yang artinya pengguna masih melihat lingkungan nyata tetapi ditambah dengan objek digital seperti teks, gambar 3D, animasi, atau informasi lainnya. Contoh-contoh dalam kehidupan sehari-harinya yaitu ada filter wajah dan animasi di sosial media, seperti di TikTok ada filter wajahnya atau ada filter animasinya untuk menambah untuk sebuah konten. Setelah itu ada aplikasi peta yang menunjuk jalan secara overlay. Habis itu ada aplikasi belanja yang menampilkan furnitur secara virtual di ruang rumahmu. Nah, ini perbedaan antara augmented reality dan virtual reality. Jadi secara pengertian tadi sudah saya jelaskan, augmented reality ini adalah menambahkan objek digital ke dunia nyata. Tapi virtual reality ini sepenuhnya menciptakan di dunia virtual. Jadi tidak ada di dunia nyata. Teknologinya di dalam virtual semua. Jadi lingkungannya ini kalau untuk AR ini dunianya nyata tetap terlihat tetapi ditambah elemen digitalnya. Dan VR juga dunia nyatanya sepenuhnya berbeda dengan yang AR. Satu imersinya ini rendah untuk AR dan VR ini imersinya tinggi. Contoh perangkatnya seperti smartphone, tablet, atau kacamata AR. Kalau untuk VR ini, headset VR atau yang seperti ada game-game pakai kayak kacamata gitu, atau dia bisa lihat dunia lain tapi lihat dari kacamata gitu, seperti game-game gitu, seperti itu juga. Contoh aplikasinya ada Pokemon Go, ada untuk AR-nya dan VR-nya Beat Saber. Dan biasanya kalau VR ini lebih mahal, untuk AR-nya terkadang lebih murah dan bisa pakai HP juga untuk penggunaannya navigasi kayak Google Map tadi kan, filter kamera tadi yang bisa untuk di TikTok atau untuk filter di story Instagram dan filter itu biasa dipakai untuk simulasi latihan atau game-game seperti game-game perang atau game-game apa, game-game yang berbentuk secara nyata lah jadi kita lihat langsung gitu dari mata kita sendiri. Nah, selanjutnya cara kerja augmented reality ini, yang pertama ada pengiriman input atau scanning menggunakan kamera dan sensor seperti GPS, akselerometer, dan giroskop. Pada perangkatnya menangkap pemandangan lingkungan fisik sekitar para pengguna. Nah, yang kedua ada pemeriksaan data atau tracking direct recognition yang mengenali penanda marker atau menandai atau memarking pada fitur lingkungan seperti dinding atau bangunan tanah bangunan tanah atau wajah-wajah manusia untuk menentukan posisi dan orientasi objek. Jadi dikasih tanda gitu di marking itu pada contohnya tanah tadi atau dinding tadi atau wajah tadi. Nah, yang ketiga ada proyek rendering, yaitu menggabungkan konten digital tadi 3D dengan informasi dunia nyata. Konten ini diproyeksikan seolah-olah ada di lokasi fisik tersebut. Setelah itu ada yang keempat ada interaksi dan real time. Objek digital disesuaikan secara dinamis mengikuti pergerakan kamera, menciptakan pengalaman visual yang menyatu. Nah, di sini ada jenis-jenis augmented reality. Ada marker based AR, yaitu membutuhkan kode atau gambar khusus untuk memicu AR jadi virtual object muncul ketika marker terlihat oleh kamera. Yang kedua ada markerless atau tidak menggunakan marker atau penanda, cukup memakai sensor atau kamera untuk memetakan ruangan, seperti Google Maps, seperti kirim apa eh, Sherlock di WA atau Google Maps yang berada di Google. Setelah itu ada location based AR, memakai lokasi GPS untuk mendapatkan konten digital secara geografis. Setelah itu ada projection AR, memproyeksikan konten digital ke permukaan nyata tanpa layar. Setelah itu ada superimposition AR, menutupi atau mengganti bagian dunia nyata dengan konten digital. Nah, setelah itu ada manfaat dan aplikasi AR. Yang pertama ada pendidikan dan pelatihan. Pada pendidikan dan pelatihan ini digunakan untuk simulasi pelajaran 3D seperti anatomi pada kedokteran dan mekanik pada bidang engineering. Setelah itu ada visualisasi konsep kompleks yang menjadi nyata.
Jadi kita bisa melihat gambarannya, kita bisa melihat secara imajinasi diimplementasikan dalam bentuk AR. Jadi kita bisa lihat gimana bentuk anatomi ini, nggak harus lihat yang aslinya. Satu ada kesehatan, bantu dokter visualisasi organ atau jalur operasi, pembelajaran medis interaktif, atau setelah itu ada retail dan e-commerce, bisnis, ada virtual try-on baju, setelah itu ada lihat barangnya, bisa melihat barangnya sebelum beli, dan biasanya di situ ada juga ukuran-ukurannya kan. Setelah itu ada navigasi dan transportasi, ada petunjuk arah AR langsung di layar jalan, atau ada head-up display di mobil. Di mobil tuh ada otomatis yang bisa melihat eh, kira-kira berapa lama lagi sampai dan kira-kira titiknya itu udah di mana. Jadi dia saat mobil kita bergerak, eh, yang apa tadi petunjuknya tuh ikut bergerak. Setelah itu ada hiburan dan gaming, game berbasis lokal. Seperti tadi Pokemon Go, setelah itu ada pengalaman interaktif di konser atau acara. Nah, mungkin saya akan lanjutkan kepada kesimpulan. Jadi augmented reality ini atau AR ini adalah teknologi yang menggabungkan dunia nyata dengan elemen digital, bukan sepenuhnya eh, digital atau virtual seperti VR. Jadi dia gunakan secara real time juga untuk menciptakan pengalaman interaktif. AR banyak digunakan dalam pendidikan, kesehatan, industri dan hiburan, dan mampu meningkatkan pemahaman dan efisiensi kita. Meskipun masih memiliki tantangan teknis dan interpretasi, AR memiliki potensi besar dalam mendukung perkembangan teknologi dan transformasi digital di masa depan. Mungkin selanjutnya saya akan langsung mengimplementasikan uh, augmented reality ini. Kita akan lanjutkan uh, ke Assemble Word di web studio.assembleworld.com. Nah, pada ini saya tekan ini dulu. Setelah itu saya tekan pada bagian default editor. Oke, setelah itu pada ini saya tekan 3D-nya. Saya tekan 3D. Ini ada yang spesial, ada yang pro, ada yang gratis. Jadi saya milih yang gratis aja lah. Yang gratis saya dulu. Jadi saya pilih Landscape. Saya pilih yang yang ini. Oke, sudah saya tambahkan. Saya akan tambahkan eh, saya coba akan tambahkan pokok kelapa. Ada deh. Geser geser, geser. Anjay. Good. CR7. Itu kita bisa tambahkan juga sini perkampungan.
Nice. Oke, setelah itu kita tekan ini, pindahin monitor. Nah, setelah itu kita akan barcode. Kita akan barcode ya guys. Gimana guys? Ini guys, berhasil ya guys. Berhasil ya guys. Berhasil guys. Oke guys, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maafkan. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.